Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang laporan kami, yaitu tentang laporan review dari website ytmp3.cc. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Kevita Titani Suhanto, NPM 89. Saya Michael, NPM 55. Saya Andreas Dani Agus, NPM 60. Dan saya Eriko Andreas, NPM 2. Kami akan masuk ke dalam pembahasan. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmatnya laporan review web dari ytmp3.cc ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan review web ytmp3.cc ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas kita untuk mendownload MP3 tanpa susah payah mencari link lain. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan review website ytmp3.cc. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang review dari web ini. Berkat dukungan dari dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dori P. Kesuma, Eskom MTI, dan kerjasama dari para anggota lain, maka laporan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga review web ytmp3.cc dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan para pecinta musik di Indonesia. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya, sehingga laporan ini dapat disusun. Di sini saya akan membacakan bab 1 untuk pendahuluan. Salah satu hal yang sering dilakukan untuk mengingat kesenangan dan kebahagiaan batin adalah dengan mendengarkan musik. Hal ini sangat menarik perhatian para developer teknologi dalam menciptakan teknologi untuk mempermudahkan orang untuk mengakses, mendapat dan mendengarkan musik maupun video yang mereka suka secara offline. Sebuah aplikasi web ini yang sangat mendukung untuk kita memutar musik secara offline di smartphone kita maupun di komputer kita masing-masing. Web tersebut biasa disebut dengan ytmp3.cc. Laporan review dari web ini akan ditunjukkan faktor-faktor mempengaruhi terhadap kepuasan, kemudahan, dan kenyamanan bagi para pengguna YouTube MP3cc dalam mendownload MP3 atau MP4. Permasalahan yang diangkat dalam laporannya adalah faktor ilmu yang mempengaruhi dari website tersebut. 2. Faktor manusia terhadap interaksi manusia dan komputer. 3. Aspek ergonomik. 4. Ragam dialog. 5. Perancang tampilan. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu 1. Faktor ilmu yang mempengaruhi dari website tersebut. Nah, sebelum kita memasuki dari konten ini, YouTube mp3.cc ini merupakan faktor yang paling utama menemukan kualitas website kita. Oleh karena itu, dalam penulisan konten ini kita harus mengacu pada 5 ciri-ciri utama, yaitu isi konten harus bisa memberi manfaat bagi pengunjung, lebih menonjol dibanding konten lainnya yang sejenis. Pengunjung betah berlama-lama, membangkitkan perasaan tertentu bagi pengunjung, bagi kagum, bahagia, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, membangun pengunjung dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam review website ytmp3.cc ini, saya dan tim sangat betah berlama-lama dalam website ini. Karena web ini menyediakan kolom link yang berguna untuk kita dalam mendownload lagu maupun MP4 yang kita gunakan atau yang kita inginkan. Nantinya kita mendengarkan secara offline. Hal ini sangat membantu para pengguna kuota di luar sana yang seringkali mengalami krisis kuota bila menonton video ataupun lagu mendengar secara online. Berdasarkan review ini, kita
kecepatan website ini pun tergolong cukup besar, karena bila kita mengetik URL atau link dalam kolom dari YouTube mp3.cc ini, kolom itu lalu kita bisa mendownloadnya langsung mp3 maupun mp4, hanya bisa memilih antara mp3 atau mp4. Dari review ini, kami juga menyimpulkan bahwa untuk web ini sangat mudah dicari, karena untuk mengetik keyword ypmp3.cc ini saja kita sudah membawa ke web lainnya. Dengan 3 kali klik saja, maka file mp3 atau mp4 yang kita inginkan sudah terdownload dalam hitungan menit. mp3 atau mp4 yang kita pilih bisa kita nikmati. Oke, selanjutnya faktor manusia terhadap interaksi manusia dan komputer. Dari review yang kami lakukan, website ini sangat mudah digunakan. Tidak harus menggunakan langkah yang banyak untuk mendapatkan hasil downloadnya. Sehingga bila banyak pengguna yang tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, lalu menggunakannya lagi, maka kemungkinan besar kami yakin bahwa para pengguna dapat mengingat dengan baik proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan website ini. Yang ketiga, aspek ergonomik. Berdasarkan review dari kami melihat website ytmp3.cc ini sudah lumayan untuk dilihat. Pemilihan warna dalam website ini juga baik, yaitu terdiri dari warna biru untuk kolom tertentu, warna putih untuk background-nya, dan warna hitam untuk tulisannya. Website ini sangat mudah untuk digunakan dengan mengklik 3-4 kali. Kita sudah dapat menikmati mp3 atau mp4 yang kita download. Pada saat memasukkan link ke dalam kolom, pilih jenis file yang diinginkan dan klik convert. Lalu kita akan disuguhkan dengan label nama video dari YouTube, lalu klik tombol download, lalu tombol Dropbox jika ingin disimpan di Dropbox, dan jika video tidak sesuai atau telah di-download, bisa di-convert lagi dengan tombol convert next. Dan juga kita bisa menggunakan website ini kapanpun dan dimanapun kita berada bila membawa smartphone dan terhubung dengan koneksi internet. Tetapi ada segi ketidaknyamanan dari website ini, yaitu masih banyak iklan yang sering muncul ketika kita ingin mendownload mp3 dan mp4 tersebut. Dan juga apabila kita ingin mengconvert link terlebih dahulu sebelum merubah jenis file yang diinginkan, pada saat kita mencoba untuk mendownload, maka akan terunduh file mp3-nya saja. Maka kita harus memilih antara mp3 atau mp4 terlebih dahulu yang ingin di-download. Selanjutnya yang keempat, ragam dialog. Berdasarkan dari review kami mengenai website ini, ada fasilitas help yang dapat membantu kita bila kesusahan dalam memahami website tersebut. Website ytmp3 ini juga menyediakan fitur untuk mendownload video berformat mp4 dan musik mp3. Dan juga ada tombol news yang merupakan tombol yang bisa kita gunakan sebagai panduan kita dalam menggunakan website ini. Misalnya pada website ada pembaruan apa saja. Dan juga di website ytmp3 ini ada juga tombol FAQ yang bisa diklik dan digunakan sebagai panduan, karena di dalamnya ada daftar informasi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna terhadap website ini. Tujuan dari pembuatnya FAQ ini biasanya membuat website yang sering mendapatkan pertanyaan yang sama sehingga berulang kali. Maka dari itu, buatlah tombol FAQ yang dapat menjawab pertanyaan kita bila kita kesusahan dalam menggunakan website ini. Yang kelima, perancangan tampilan. Berdasarkan review dari kami, dari segi tampilan website ini dibuat sesederhana mungkin dan sangat simpel sehingga pengguna dapat mengkonvert mp3 dan mp4 dengan sangat mudah. Jika pengguna menginginkan audio, maka pengguna harus mengklik mp3, sedangkan jika pengguna ingin video, maka pengguna harus mengklik mp4
agar bisa dinikmati secara offline. Website ini juga memiliki tampilan dark mode yang bisa digunakan untuk menambah daya tarik para pengguna. Ya, silakan Saudara Kivita bagian penutup. Untuk penutup dari penjelasan hasil review di atas, dapat kami simpulkan bahwa website YTMP3 ini sangat berguna bagi para pecinta musik yang ingin mendengarkan musik maupun video secara offline. Selain itu, website ini juga sangat mudah untuk digunakan dengan cara menyalin atau copy link yang kita bisa dapatkan di YouTube. Kemudian menempelkannya atau paste di dalam kolom yang telah disediakan, kemudian dengan memilih MP3 atau MP4 sesuai keinginan. Lalu, klik tombol download dan tunggu beberapa saat, kita sudah bisa menikmati dan mendengarkan musik yang kita inginkan secara offline, dimanapun kita berada, tanpa harus takut kuota kita habis. Untuk melengkapi laporan kami ini, kami akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa membantu untuk mengisi kekurangan yang ada. Antara lain, yang pertama, masih banyak iklan yang kita jumpai bila kita ingin melakukan download MP3 maupun MP4. Yang kedua, bila kita sudah menempelkan link pada website tersebut dan sudah muncul nama penyanyi dan judulnya, lalu kita langsung klik download, maka kita tidak bisa merubahnya lagi ke MP4 karena file yang terdownload hanyalah MP3 saja. Sebaiknya ditambahkan satu langkah lagi, yaitu pemilihan antara MP3 atau MP4 agar kita tidak lupa file mana yang ingin kita download. Ada juga kesan yang kami rasakan selama kami menggunakan website ini, yaitu kita bisa mendownload MP3 maupun MP4 hanya dengan mengcopy link yang ada di YouTube, lalu download. Dan kita juga sudah bisa mendengarkan musik itu, baik berupa audio maupun videonya saja dengan offline, tanpa takut kehabisan kuota atau tanpa takut ada buffering maupun iklan lainnya. Berikut kami tampilkan cuplikannya untuk review dari website ytmp3.cc. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang website YTMP3. Nah, jadi beginilah tampilan YTMP3 ini. Jadi di sini ada menu-menu. Nah, ini home ialah ini tampilan home-nya. Jadi kemudian ini FAQ-nya, itu tempat-tempat yang sering di banyak pertanyaan oleh banyak orang tuh. Misalnya there is no download button. Nah, itu biasanya dihalang oleh adblocker. Nah, seperti itulah. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang itu dijawab di sini. Kemudian news ini seputar update dari YTMP3. Dia kemarin tanggal 10 April 2019 dia menampilkan Dream Drop. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik jadi ini. Nah, gitu. Jadi gelap. Terus ini light jadi terang. Nah, ini ada fitur-fitur update yang lainnya. Kemudian kita kembali ke home ya. Nah, di sini juga dijelaskan ini cara menggunakan YouTube MP3. Di sini dia bilang dia mengkonvert video dari YouTube menjadi MP3 atau MP4 dengan kualitas yang paling bagus. Jadi tidak usah gelisah jika ini kualitasnya jelek atau gimana. Nah, contohnya ya, kita ambil salah satu lagu aja. Kita copy linknya, kemudian kita paste. Nah, ini di sini kita bisa pilih MP3 atau MP4 sebelum mengkonvertkannya. Kemudian
Misalnya kita pilih MP3 nih, lalu pilih convert. Nah, ini langsung muncul, ini judul, ini nama penyanyi, judul YouTube tadi. Nah, di sini ya. Nah, ini ada download, Dropbox, sama convert next. Kalau download tinggal download aja ya. Dropbox ini tergantung kita ada aplikasi, ada akunnya atau tidak. Jadi kalau misalnya ada, dia langsung ke Dropbox jatuhnya. Kita pilih download. Nah, ini awal-awal memang muncul iklan. Nah, ini dia langsung muncul 4 MB, langsung download gitu. Nah, kemudian convert next. Nah, misalnya kita sudah download, kita pilih convert next, muncul lagi ini kolom untuk memasukkan URL. Nah, kali ini kita pilih MP4. MP4 juga bisa. Nah, judulnya dapat, download. Gini, nah 7 MB. Benar, MP4 ini dapatnya. Nah, tapi misalnya kita ini, kita paste ke linknya, terus kita tuh mau MP4, kita convert, terus kita pilih MP4. Nah, ini tetap ini jadinya, tetap MP3. Nah, jadinya MP3 ini, bukan MP4. Itu kekurangannya di sini. Gitu. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok IT MP3 ini. Maaf jika ada salah kata atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih.